Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Anas Tahirur Rahman yang tadi pagi banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat saya, videonya yang berseliweran di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, tentang video Kiai Sinwani yang dari Madura yang mengatakan Maulid Nabi itu salah, perayaan Maulid Nabi itu salah. Ada banyak poin di dalam ceramahnya Kiai Sinwani. Mari kita lihat dan dengarkan bersama-sama. Acara molot, peringatan molot mangkene ke kelero. Dek sing dek ni keseta kerjet ore. Enggak ada enggak main enggak makan. Kula punya ke bayan ni kalau ni kepentingan kula. Cuma cangkelek mentoro setiap manusia terbaik pada pak. Tadi pagi mon para ustad, para kiai, sendi ilmu lo pada pak maki orang naki kapi. Bila ada pak tugas mari. Yang pertama, Kiai Sinwani mengatakan Maulid itu keliru. Acara Maulid itu keliru. Disayangkan sekali kalau ada kiai dari Madura, dan mungkin ini satu-satunya ya, kiai dari Madura yang seperti ini satu-satunya. Mek keliru di rumah. Ulan mangken molot nikah, roniro orang kres, pacek bucing sampean sedekah. Roniro orang Kristen. Napa nang Kristen Natal? Wow, mau dikeduki rame nih kan? Selo terima. Coba pikir, Natal dari bahasa Portugis, des natalis, artinya kelahiran. Maulid atau bemelan, hari kelahiran. Pada apa pada? Nyalamat di kelahiran. Cuma fitnah mon Natal nyalamat di kelahiran pangeran cak ngoreng keres. Mon bangkin nyalamat di kelahiran kan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Kiai Sinwani, kita itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani, yaitu Natal. Nah, ini untuk melarang Maulid, untuk mengharamkan Maulid, Kiai Sinwani ini itu bernarasi seenaknya saja. Apa buktinya bernarasi seenaknya saja? Kalau dalil, bolehlah mungkin mengeluarkan dalil. Kita enak lawannya dengan dalil begitu. Ini kan asumsi. Itu hanya narasinya Kiai Sinwani mengatakan kalau Maulid itu adalah kita itu mengikuti tradisinya orang Nasrani, yaitu Natal. Itu kita menyelamati hari lahirnya Kanjeng Nabi, dan Natal itu menyelamati merayakan hari lahirnya Nabi Isa, atau yang disebut dengan Yesus, itu yang disebut oleh orang Kristen sebagai Yesus. Ini tidak bisa disamaratakan Kiai Sinwani. Ini mohon maaf. Dua hal, Natal dan Maulid, ini tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Ini jelas perayaan Maulid ini ada asal muasalnya. Siapa? Yang mengadakan pertama kali itu masyhur dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juga dijelaskan siapa? Malik Al-Mudaffar. Sohibil Irbil, yaitu Malik Al-Mudaffar, Raja Mudaffar. Kalau dalam kitab-kitab lain mungkin Salahuddin Al-Ayyubi, itu ya benar, tidak salah juga itu, tapi atas perintah iparnya, saudara iparnya, yaitu Malik Mudaffar. Jadi yang pertama kali menggagas Maulid Nabi itu adalah Raja Mudaffar, Sohibil Irbil. Untuk apa? Untuk mengobarkan semangat perang ketika perang salib.
Yang ketika orang-orang Kristen ini, orang yang Kiai bilang, orang yang Kiai katakan Nasrani merayakan Natal, itu kan mau merebut Palestina. Ini ketika perang salib untuk membakar semangat juang tentara Islam, itu diadakan maulid. Diadakan maulid Nabi agar mereka sama semangat ketika mereka ingin melakukan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dimotori langsung oleh Malik Muzaffar Sahibil Erbil begitu. Jadi dua hal yang memang tidak bisa. Sedangkan antum kiai, antum hanya mengukur karena di Natalan ada pohon, sedangkan di Maulid ada buah. Tidak ada Maulid tanpa buah. Ini narasi antum kiai. Tidak ada seperti syarat seperti itu, tidak ada. Coba ke pelosok. Coba main ke pelosok. Seperti apa Maulid itu? Tidak semua Maulid itu pakai buah, tergantung kemampuan orang yang Maulid. Itu. Jadi gagal sudah narasi yang dibangun oleh jenengan kiai bahwa Maulid itu sama dengan Natalan. Ini beda jauh kiai. Ini dua. Itu kesalahan yang kedua. Yang pertama tadi melarang Maulid tanpa dalil lagi melarangnya. Ini kiai kok fatwa tanpa dalil, bagaimana? Yang ketiga, Rasulullah tanya lagi tentang pasan yang hari Senin. Jawab Rasul, hada yaumun wulidtu fihi au unzila ilayya. Hari Senin re areng kok ya lahirake jang Rasulullah. Rasulullah mentepak hari Senin. Apa asa apa lo apa asa? Apa asa? Berarti kelahiran Rasul bani tel sampai yang nyelamati kelahiran Rasul atelase. Kan mentepak telasan apa asa haram? Berarti petunjuk Rasulullah ya apa asa? Berarti bani telasen. nah ini bukti daripada Kiai Sinwani ini hanya bernarasi. Ya berasumsi sendirilah. Tidak ada kitab seperti itu. Di mana itu bisa ditemukan seperti itu? Katanya Nabi yang ketiga, ini yang ketiga ya, keteledoran atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kiai Sinwani. Katanya Nabi ditanya tentang hari puasa hari Senin. Ya Kiai, dibuka lagi kitabnya Kiai, bukan hada, dzakayaumun wulidtu. Dzakayaumun, bukan hada. Hada. Ya. Terus kata Kiai Sinwani, Rasulullah itu puasa. Kita atelasan bahasa Maduranya itu apa atelasan itu? Berhari raya. Bersenang-senang, makan-makan. Sedangkan makan-makan di hari raya itu kan haram. Jadi Kiai Sinwani ini membangun narasi kalau Nabi berpuasa hari Senin, kita haram makan-makan atau maulidan atau ihtifal bi maulidin Nabi, merayakan maulid Nabi dengan acara makan-makan itu haram. Kenapa? Karena kalau hari raya bertepatan dengan hari raya berpuasa haram. Jadi menganalogikan Rasulullah berpuasa, kenapa kamu berhari raya? Kan di hari raya, kalau waktu hari raya berpuasa itu kan haram. Jadi ini narasi yang membingungkan yang dibangun oleh Kiai Sinwani untuk memframing seakan-akan maulid itu, acara makan-makan di acara maulid itu haram. Gimana Kiai? Tolong Kiai jangan asal berfatwa seperti itu. Antum itu di pengajian. Di pengajian kok berfatwa tanpa dasar, tanpa ada rujukan, berasumsi. Antum bukan mujaddid Kiai. Dari hati yang paling dalam tolonglah jangan asal keluar itu fatwa. Harusnya apa yang disampaikan oleh jenengan itu betul-betul ada rujukannya. Gitu. Oleh menatalan neka deki bah beda ibadah dalam gereja kangkui nyanyi rohani yang mana? Nyanyi rohani nika mochi-mochi
dek orang seilahi raki. Bani pangeran Allah orang seilahi raki. Mon moloten. Berpocian apa tak ada? Bada fi hubbi sayyidina Muhammad. Kisah kan? Syawqul muhibbi ila Muhammad. Engkau cik kerong ada Nabi Muhammad. Tapi saya poci orang saya lahir lagi. Padahal nang Islam saya kotu poci Allah. Saya poci Allah, saya harap Allah, saya taati Allah dalam ibadah. Yang keempat, kesalahan Kiai Sinwani yang keempat itu menyamakan acara Maulid Nabi dengan ibadahnya orang Nasrani. Kenapa? Karena di dalam gereja itu, ini mohon maaf untuk saudara-saudara saya yang dari agama Nasrani, tidak ada niatan dalam rangka untuk menyinggung saudara-saudara saya yang beragama Nasrani, tidak ada. Kiai, antum bilang kalau di dalam agama Nasrani itu mengatakan ada lagu kerohanian di Natalan itu, di ibadahnya orang Nasrani di gereja, sedangkan di Maulid ada sanjungan kepada Nabi, ada pujian kepada Nabi. Sedangkan yang harus dipuji itu adalah Allah, yang diharap Allah. Nah, ini framing yang menyesatkan Kiai. Antum tahu sendiri, ini kitab Kiai. Ini kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, antum lihat sendiri. Tentunya antum tak punya kitab ini. Ini kitab Sahih Muslim. Ini kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab ini Kiai, ini saya bacakan Kiai. Di dalam kitab Sahih Muslim ada ternyata sahabat-sahabat Nabi yang memuji Nabi itu berlebihan, Kiai. Kalau di Sahih Bukhari, Nabi yang tidak mau dipuji berlebihan itu kalau dikatakan di tengah ada seorang jariyah yang mengatakan di tengah-tengah kita ada Nabi yang tahu akan masa depan, maka Nabi menegur orang, jangan katakan saya seperti itu. Karena Nabi, mukjizat Nabi juga ketika diwahyukan oleh Allah bisa juga tahu apa yang akan terjadi di masa esok. Begitu di dalam Sahih Bukhari. Tapi Nabi menegur wanita tersebut, jangan katakan aku seperti itu. Sedangkan pujian-pujian yang berlebihan itu ada dalam kitab-kitab sahih. Dalil kita memuji Nabi secara berlebihan asalkan tidak melanggar koridor syariat, tidak sampai menuhankan Nabi, itu ada sahih. Antum sudah merasa lebih hebat dari Imam Muslim? Karena ustadz-ustadz jebolan yang baru-baru itu, Kiai, bernarasi seperti antum itu saya katakan ya, wajar-wajar saja. Mereka baru jadi ustadz. Antum jadi Kiai, sudah lama jadi ustadz. Sudah lama antum jadi. Harusnya pengalaman Anda dalam kitab-kitab itu sudah tidak diragukan. Nah ini, kok bisa begitu, Kiai? Ini saya bacakan. Ini seorang sahabat Nabi, Amr bin As, yang memuji Nabi berlebihan. Apakah Nabi marah? Tidak. Mari kita lihat, ini dalam kitab Sahih Muslim. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu utiku an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u 'aini minhu walau muttu 'ala tilka al-hali la rajawtu an akuna min ahli al-jannah ila akhir al-hadis. Seorang sahabat Nabi yang memuji Nabi secara berlebihan, tidak Nabi tegur, tidak Nabi katakan salah, tidak. Kenapa kamu memujiku tidak? Silahkan dilihat sendiri kitabnya. Tidak ada seorang pun yang aku cintai, kata Amr bin As, dibanding Rasulullah. Dan tidak ada yang lebih agung di mataku. Aku tak mampu memenuhi mataku dari beliau karena keagungannya. Jika aku ditanya tentang sifat-sifat beliau, maka aku tak akan berdaya, tak mampu, tak sanggup untuk menyifatinya, sebab aku tak mampu memenuhi pandanganku dari beliau. Ini sahabat Nabi, Amr bin As. Sahih, di Sahih Muslim. Tidak ada larangan memuji Nabi, Kiai. Kok antum larang? Kok
Kok antum samakan dengan orang di gereja? Bagaimana antum? Bagaimana antum akan mempertanggungjawabkan fatwanya antum itu nanti di akhirat? Untuk mendoktrin masyarakat awam di pedesaan, antum katakan ini harus disampaikan, kalau tidak nanti dituntut di akhirat. Yang harus dipertanggungjawabkan itu fatwanya antum. Fatwanya antum itu dibantah langsung oleh Sahih Muslim. Oleh pujiannya Amr bin As kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membenci antum. Saya tidak membenci antum gara-gara antum berkata seperti itu, berfatwa seperti itu. Tidak. Saya murni agar antum itu kembali ke jalan yang telah ditempuh dulu. Sebelum waktu antum mondok di Malang. Kan antum, menurut riwayat teman antum sendiri, antum pernah dipanggil oleh kiai antum. Di Malang, di Pondok Malang dulu. Waktu ada bau-bau antum itu mau menyimpang dari jalan yang Ahlus Sunnah, dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum dipanggil, antum enggak ngaku, antum hanya mengatakan saya mengikuti Muhammadiyah, bukan mengikuti Salafi, bukan mengikut Wahabi. Kok antum semakin kesini kok semakin parah begitu, Kiai? Yang terakhir, boleh nih kemana Pak Debu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattabi'unna sunana bangkana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhulu juhrad dabbin tabtumuhu. Hadisnya ini tidak salah. Hadisnya ini sahih. Tapi itu bukan sunanah dia ya. Dilihat lagi, kita buktikan nanti itu sananah. Ya mungkin kepleset lah atau bagaimana. Saya maklumilah. Gitu. Namun di sini Kiai, antum perlu saya tegaskan, itu bukan dalil untuk digunakan untuk menyamaratakan maulid dengan Natal. Keliru besar antum kalau seperti itu. Ini hadisnya. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 2669. La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman? Kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sedikit demi sedikit. Wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuh. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun, ke lubang dhab pun, lattaba'tumuhum, maka kalian akan mengikuti mereka. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Qala faman? Siapa lagi? Di sini hadisnya itu tidak masalah. Yang masalah apa yang disampaikan antum itu, kok ini dijadikan dalil untuk menyamaratakan maulid dengan Natal. Gara-gara ada buah, ada pohon Natal. Ini sesat, pemahaman ini sesat, Kiai. Kenapa saya katakan pemahaman ini pemahaman sesat? Karena tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama mufassir. Seperti halnya Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah tentang kalian akan mengikuti jalan-jalan orang Nasrani dan orang Yahudi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itu kata Imam Muslim, lihat baik-baik. Wal muraddu bisyibri wad dira' wa juhri ad-dabbi at-tamthil bi shiddatil muwafaqati lahum. Wal muradu al muwafaqatu fil ma'asi wal mukhalifati la fil kufri. Kiai, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena ini merupakan mukjizat bahwa Nabi itu
Apa yang dikatakan Nabi betul-betul akan terjadi, dan itu betul-betul terjadi di masa sekarang. Apa? Seperti halnya orang ikut sholat di gereja, ikut nyanyian di gereja. Itu Kiai. Ya, dan semisalnya lah, bukan hanya itu. Ikut ibadah mereka, dan lain sebagainya. Bukan maulid Kiai. Mana coba buktikan dalil maulid itu pakai itu, mana? Pelarangan maulid, penyamarataan maulid dan Natal itu kok diambil hadis itu berapa? Di mana? Jadi maksud di sini adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Islam itu gara-gara mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Gitu. Lafil kufri tidak dalam kekafiran, tapi dalam kemaksiatan dan penyimpangan. Kok ini maulid? Maulid, antum pakai dalil ini. Apa tidak menyesatkan umat itu Kiai? Kalau orang santri bisalah baca, tapi kalau orang awam bagaimana Kiai? Ini kecerobohan antum selaku pendakwah. Ya karena mungkin antum berangkat dari kesalafian antum, kewahabian antum Kiai. Ini saja nasihat saya untuk Kiai Sinwani. Mohon maaf, Kiai bukan ingin menggurui antum, hanya saling menasihati Kiai. Hanya berangkat dari firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau antum mengingatkan orang, ya karena antum mengingatkannya dengan cara yang salah, saya luruskan apa yang antum nasihatkan kepada orang. Itu saja Kiai, tidak lebih dari itu. Nah, tidak ada niatan untuk merendahkan atau bahkan menghinakan antum. Ini dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirnya saya Al-Fakir Anastaghfirur Rahman. Mohon maaf. Akhir minni wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.